9 pagi tepat, sebuah operasi logistik militer rahasia lintas benua mencapai puncaknya saat rangkaian pesawat kargo raksasa Ilyushin Il-76 milik Korea Utara mendarat secara beruntun di pangkalan udara Bandar Abbas, Iran. Di dalam perut pesawat-pesawat tersebut, terdapat 700 unit rudal balistik berbagai varian, mulai dari Hwasong-12 hingga Hwasong-15, yang dikirim langsung oleh Kim Jong-un sebagai bantuan strategis untuk menggempur Israel. Pengiriman ini dilakukan melalui jalur udara yang telah dilindungi oleh sistem peperangan elektronika Rusia guna menghindari deteksi satelit Amerika Serikat. Begitu pintu kargo terbuka, ratusan teknisi rudal dari Korps ke-11 Korea Utara segera bergerak cepat melakukan sinkronisasi dengan unit artileri rudal Iran. 700 rudal ini bukan sekedar senjata konvensional. Mereka telah dimodifikasi dengan sistem pemandu mandiri yang sulit diacak oleh frekuensi barat. Di Tel Aviv, intelijen Mossad mulai menangkap sinyal aktivitas masif di daratan Iran. Namun mereka tidak menyadari bahwa jumlah proyektil maut yang akan menuju ke arah mereka telah berlipat ganda dalam hitungan jam. Sinar matahari pagi menyinari moncong-moncong rudal baja yang kini sedang diposisikan di atas peluncur mobile di sepanjang pesisir Teluk Persia. Kemitraan strategis Pyongyang dan Teheran telah menciptakan ancaman eksistensial paling nyata yang pernah dihadapi oleh Israel sepanjang sejarah modernnya. Pukul 9:30 10 kapal perang Korea Utara dari kelas korvet siluman bersenjata rudal anti kapal hipersonik mulai terlihat memasuki perairan Selat Hormuz. Armada ini dipimpin oleh kapal komando Pyongyang Gwangbyon yang dilengkapi dengan teknologi radar pasif terbaru. Kehadiran 10 kapal perang ini segera memperkuat armada Angkatan Laut Iran yang sudah bersiaga di titik-titik sempit selat tersebut. Di saat yang bersamaan, pemerintah Iran secara resmi mengeluarkan pernyataan internasional bahwa Selat Hormuz ditutup total bagi setiap kapal militer maupun komersial milik Amerika Serikat, Israel, dan seluruh negara sekutu mereka. Penutupan ini merupakan langkah balasan atas provokasi nuklir barat yang terus diarahkan kepada Iran. Sinar matahari siang menyinari lambung kapal-kapal perang Korea Utara yang tampak kokoh membelah air, menciptakan perimeter pertahanan yang tidak tertembus. Setiap kapal dilengkapi dengan rudal P-800 Onyx versi modifikasi yang mampu melesat di atas permukaan laut dengan kecepatan Mach 3. Amerika Serikat di Bahrain segera menempatkan armada kelima mereka dalam status siaga 1, menyadari bahwa blokade ini akan mencekik suplai energi dunia dan melumpuhkan ekonomi Israel secara sistematis dalam hitungan hari jika tidak segera dipecahkan. Pukul 10 pagi tepat, di tengah ketegangan yang memuncak di Selat Hormuz, unit rudal gabungan Iran Korea Utara memulai peluncuran salvo pertama dari 700 rudal bantuan tersebut. Target utamanya adalah pusat saraf komando IDF di wilayah pusat Israel dan pangkalan udara Nevatim. Suara gemuruh dari mesin roket Hwasong membelah keheningan daratan Iran, menciptakan ratusan garis asap putih yang melengkung tajam menuju atmosfer sebelum menukik ke arah Tel Aviv. Di pusat kendali udara Israel, sistem Arrow 3 dan David Sling mendadak bekerja pada kapasitas maksimal, mencoba mendeteksi ratusan objek yang datang dengan lintasan balistik yang sangat curam. Korea Utara sengaja merancang rudal-rudal ini untuk melepaskan puluhan umpan decoys di ketinggian rendah guna membingungkan radar pencegat musuh. Sinar matahari siang yang terik memperjelas kilatan cahaya di langit saat rudal-rudal tersebut mulai memasuki ruang udara Israel. Kepanikan massal melanda jalanan Tel Aviv. Sirine tanda bahaya meraung dengan nada yang tidak pernah berhenti. Warga sipil yang sedang memulai aktivitas hanya bisa terpaku melihat langit yang kini dipenuhi oleh proyektil maut dari arah timur. Kecepatan dan jumlah rudal yang dikirimkan oleh Pyongyang telah melampaui kemampuan kalkulasi sistem pertahanan manapun yang dimiliki Israel saat ini. Pukul 10:40 hantaman pertama dari rudal Korea Utara mendarat tepat di pusat distribusi energi nasional di pinggiran Tel Aviv. Ledakan kinetik yang dihasilkan oleh hulu ledak Hwasong yang masif merobek struktur beton pertahanan seolah-olah hanya terbuat dari kardus. Infrastruktur listrik Israel seketika lumpuh. Pemadaman total terjadi di seluruh wilayah metropolitan, mematikan sistem navigasi dan komunikasi sipil dalam sekejap. Di Selat Hormuz, situasi semakin memanas saat sebuah kapal perusak Amerika Serikat, USS Arleigh Burke, mencoba mendekati garis batas blokade untuk melakukan pengintaian jarak dekat. Kapal perang Korea Utara segera melepaskan tembakan peringatan menggunakan meriam otomatis kaliber 100 mm yang menghujam air tepat di depan haluan kapal Amerika Serikat. Sinar matahari siang yang benderang memperlihatkan ketegangan di atas geladak kapal-kapal yang saling berhadapan. Iran mempertegas bahwa setiap inci pelanggaran terhadap batas selat akan dibalas dengan kehancuran fisik tanpa peringatan kedua. Dunia kini menahan napas, jalur minyak paling vital di planet ini telah berubah menjadi medan tempur yang siap meledak. Amerika Serikat menyadari bahwa 10 kapal perang Korea Utara tersebut bukan sekedar pajangan, melainkan unit pemukul yang sangat disiplin dan tidak takut untuk memulai konfrontasi terbuka demi membela sekutu mereka di Teheran. Pukul 11 pagi tepat, sebuah kapal perusak Amerika Serikat lainnya, USS Carney, secara nekat mencoba menerobos perimeter blokade di Selat Hormuz dengan perlindungan dari pesawat tempur F-18 yang terbang rendah. Merespon tindakan agresif tersebut, kapal perang Korea Utara dan unit pesisir Iran segera melepaskan salvo rudal anti kapal Nor dan Zircon K secara sinkron. Di bawah sinar matahari siang yang sangat terik, rudal-rudal tersebut meluncur rendah di atas permukaan laut, menghilang dari jangkauan radar kapal Amerika Serikat karena teknologi siluman yang tertanam pada hulu ledaknya. Hantaman terjadi dalam hitungan detik. USS Carney dihantam tepat di bagian dek persenjataan dan mesin utama. Ledakan dahsyat mengguncang kapal perang Amerika tersebut, menciptakan bola api raksasa yang membumbung tinggi hingga ratusan meter ke angkasa. Kapal kebanggaan Pentagon itu segera miring ke arah kanan dan mulai tenggelam di tengah perairan sempit Hormuz. Ratusan pelaut Amerika dilaporkan tewas seketika akibat ledakan dan kebakaran yang tidak mungkin dipadamkan.
Kehancuran kapal perusak Amerika Serikat ini mengirimkan pesan yang sangat brutal ke Washington. Blokade ini adalah harga mati. Kapal-kapal perang Korea Utara tetap pada posisinya, siap menghancurkan sisa armada musuh yang masih berani mendekat. Sinar matahari siang menyinari tumpahan minyak hitam yang luas di permukaan laut, menandai runtuhnya supremasi Angkatan Laut Barat di depan moncong senjata Aliansi Timur. Pukul 11:30, berita mengenai tenggelamnya kapal perusak USS Carney di Selat Hormuz mencapai markas Pentagon dan Kabinet Perang di Yerusalem. Dampak psikologisnya sangat menghancurkan. Amerika Serikat secara resmi kehilangan kendali taktis atas jalur pelayaran tersebut. Di daratan Israel, gempuran 700 rudal Korea Utara mulai memasuki fase kedua, menargetkan pusat-pusat industri militer dan pangkalan intelijen di wilayah pesisir. Rudal-rudal Hwasong menghujam fasilitas manufaktur komponen pertahanan udara, memastikan bahwa Israel tidak akan mampu memproduksi rudal pencegat tambahan untuk menghadapi serangan gelombang berikutnya. Sinar matahari siang yang benderang menyinari rongsokan bangunan beton yang hancur lebur dihantam hulu ledak penetrator Korea Utara. Korban jiwa di pihak militer Israel mulai melonjak tajam. Jasad-jasad personil pertahanan ditemukan tertimbun di bawah reruntuhan markas yang suhunya masih sangat panas akibat ledakan kinetik. Iran terus mempertahankan koordinasi radar dengan Pyongyang, memastikan setiap rudal yang diluncurkan memiliki target spesifik yang akan melumpuhkan kemampuan respons musuh. Israel kini benar-benar terjepit. Di laut, mereka diblokade oleh kapal perang Korut, dan di darat, mereka dihancurkan oleh hujan baja yang tidak ada habisnya. Sinar matahari siang yang silau memperjelas kepulan asap hitam yang kini menyelimuti seluruh garis pantai Tel Aviv. Pukul 12 siang tepat, sisa-sisa armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Mediterania mencoba meluncurkan drone penyelamat untuk mencari penyintas dari USS Carney. Namun kapal-kapal perang Korea Utara di Selat Hormuz mengaktifkan sistem pengacak cyber jamming yang melumpuhkan frekuensi satelit militer Amerika Serikat dalam radius 100 mil laut. Kelumpuhan komunikasi ini membuat setiap kapal perang sekutu yang berada di sekitar selat menjadi buta dan tuli. Di saat yang sama, Iran meluncurkan 50 rudal tambahan dari varian Khaybar Shekan sebagai bagian dari paket 700 rudal tersebut, yang secara khusus ditargetkan ke gedung-gedung pemerintahan di Yerusalem Barat. Sinar matahari siang yang terik menyinari jalur rudal yang meluncur cepat di atas langit kota suci tersebut, menciptakan aura kiamat yang mencekam. Gedung administrasi militer Israel hancur berkeping-keping setelah dihantam tepat di bagian atap oleh proyektil yang membawa hulu ledak termobarik. Setiap orang yang berada di dalam bangunan tersebut tewas seketika akibat perubahan tekanan udara yang ekstrim. Korea Utara telah membuktikan bahwa teknologi rudal mereka bukan lagi sekedar ancaman kosong, melainkan instrumen penghancur yang sangat efisien. Sinar matahari siang yang menyengat menyinari kawah-kawah raksasa yang terbentuk di jalanan protokol Israel, di mana tidak ada lagi tanda-tanda otoritas yang mampu mengendalikan situasi darurat yang sedang terjadi. Memasuki pukul 1 siang, blokade di Selat Hormuz semakin diperketat dengan penempatan ranjau laut pintar oleh kapal-kapal perang Korea Utara. Kapal induk Amerika USS Gerald R. Ford yang berada di luar selat diperintahkan untuk tidak mendekat setelah intelijen mereka mendeteksi bahwa 10 kapal perang Korut tersebut membawa rudal nuklir taktis di dalam peluncur vertikal mereka. Ketakutan akan eskalasi nuklir membuat Pentagon tertahan dalam kebuntuan strategis yang memalukan. Di Tel Aviv, kondisi infrastruktur telekomunikasi telah mencapai titik nol. Seluruh warga tidak lagi memiliki akses internet maupun jaringan telepon untuk berkoordinasi. Sinar matahari siang yang benderang memperlihatkan kerumunan warga yang panik merangkak di antara reruntuhan, mencari air bersih dan obat-obatan yang sudah sangat langka. Rudal-rudal Korea Utara terus berjatuhan secara sporadis untuk mempertahankan tekanan mental terhadap penduduk. Iran melepaskan gelombang rudal ke-300 dari total 700 bantuan tersebut. Kali ini menyasar depo penyimpanan bahan bakar jet di pangkalan udara Tel Nov. Ledakan dahsyat di pangkalan udara tersebut menghancurkan puluhan jet tempur F-35 sebelum sempat lepas landas. Sinar matahari siang menyinari rongsokan jet tempur paling canggih di dunia tersebut yang kini hanya menjadi tumpukan besi tua yang terbakar. Israel secara fungsional telah kehilangan kemampuan serangan balik udaranya, meninggalkan kedaulatan mereka di bawah belas kasihan proyektil baja dari arah utara dan timur. Pukul 1 siang lewat 45 menit, situasi di Selat Hormuz kembali meledak saat sebuah kapal suplai militer Inggris mencoba melakukan provokasi dengan melanggar jalur blokade tanpa izin. Tanpa peringatan lebih lanjut, kapal perang Korea Utara, Songun-A, melepaskan tembakan rudal permukaan ke permukaan yang merobek lambung kapal Inggris tersebut hingga terbelah menjadi dua bagian. Ledakan di tengah laut ini begitu masif, sehingga gelombang kejutnya terasa hingga ke pesisir Dubai. Kapal Inggris tersebut tenggelam dalam waktu kurang dari 5 menit, membawa seluruh kargo militer dan personelnya ke dasar laut yang gelap. Korea Utara dan Iran telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan membedakan target. Setiap sekutu Amerika dan Israel akan dihancurkan tanpa kompromi. Sinar matahari siang yang mulai bergerak ke arah barat menyinari permukaan laut yang dipenuhi oleh rongsokan kapal dan barang-barang logistik yang terapung. Kapal-kapal perang Korut tetap pada posisi formasi tempur yang sangat disiplin, menunjukkan tingkat kesiapan perang yang melampaui standar angkatan laut manapun di kawasan tersebut. Blokade ini benar-benar telah menjadi tembok baja yang mematikan di tengah perairan internasional. Amerika Serikat secara resmi mengakui bahwa Selat Hormuz kini berada di bawah kendali penuh aliansi Teheran Pyongyang, menandai kekalahan maritim paling memalukan bagi blok barat di abad modern.